Halo? Halo, ini Sita ya? Iya, ini siapa ya? Sita, ini Tante Doni. Tante, ada apa Tante? Kok tumben nih telepon? Iya nih Sita, Tante Doni mendadak kepengen leker. Hah? Kepengen leker kok telepon aku, Tan? Iya, ini soalnya Tante inget waktu itu Tante pernah lihat Sita lagi ngobrol-ngobrol sama tukang leker. Waktu kita masih ini loh ibadah di gereja. Yang di gereja itu kan suka ada tukang leker kan? Oh iya, aduh Tan, itu lekernya enak banget loh Tan. Iya Sita, Tante ini mendadak pengen leker. Makanya Tante telepon sama Sita. Nah terus kenapa? Aku juga nggak tahu Tan, aku nggak bisa bikin leker. Bukan, itu loh Sita, Tante tuh waktu itu pernah ketemu sama tukang leker. Terus dia bilang, katanya sekarang kan ini dia nggak muter tuh ke sekolah. Dia suka muternya ke rumah-rumah, ke perumahan. Nah, Tante mau nitip sama Sita. Kalau misalnya Sita lihat si tukang leker itu lewat di rumahnya Sita, tolong bilangin ya. Nanti dia supaya mampir ke tempat rumahnya Tante. Oh, oke Tan. Ya sih, kadang dia suka lewat kok. Aku kadang juga suka beli. Aduh, enak banget loh Tan. Yang sosis keju. Ada juga yang coklat ya Sita ya. Iya, aduh ditambah coklatnya. Aduh, enak banget. Kriuk, kriuk, kriuk. Kamu jangan gitu, Tante Doni jadi tambah pengen. Nah udah deh Sita, pokoknya gitu ya. Nanti kalau tukang lekernya lewat depan rumah Sita, tolong titip pesan ya, supaya lewat ke tempat rumahnya Tante Doni. Oke Tan. Aduh, Tante dari tadi ngerocos terus. Ini sampai Tante lupa nanya, Sita lagi apa nih? Tadi aku habis lihat YouTube, nonton kartun. Oh, nonton kartun. Iya, Kartun apa? itu nonton Pluto Tan. Kenapa Pluto? Pluto ulang tahun. Bikin pesta. Pluto anjingnya Donald Bebek, anjingnya yang di Mickey Mouse. Iya, lucu banget lautan. Si Plutonya ya, itu ada kue tartnya. Terus ada teman-temannya diundang datang. Wah, Plutonya seneng banget loh. Terus udah ditata-tata juga tempat makannya. Wah, pokoknya rame lah Tan. Wah, seneng ya Plutonya dirayain ulang tahunnya. Banyak teman-teman yang datang. Iya, wah Plutonya sampai matanya celing kayak gitu. Ya oke deh. Sita, jangan lupa ya yang tadi ya, Tante titip ya. Oh iya, nonton Pluto Tan. Lu bukan Sita, yang tukang leker. Oh iya, oke. Sip, siap Tante Doni. Ya, terima kasih ya Sita. Dadah. Tante Doni lucu banget, cari-cari leker. Waduh, tapi enak sih memang lekernya. Udah. Aduh, aku tadi baru selesai nonton Pluto. Pluto lucu juga ulang tahun. Waduh, rame ya kalau ulang tahun dipestain. Aku jadi ingat, waktu itu siapa ya? Ada fotonya juga pas lagi ulang tahun temenku. Siapa ya? Coba aku lihat-lihat. Oh
pakai baju apa dia? Wah, iya jadi princess. Wah, cantik juga temanku ini. Wih, ada juga ini yang lain. Oh, ada Uwi. Oh iya, ada Uwi. Uwi ulang tahun pas di mana nih ya? Oh, di sekolah nih, dikasih ibu nih. Ini siapa lagi nih? Ada Faye. Si Faye juga ulang tahun. Wah, asik ya ulang tahun dipestain. Aku kapan ya ulang tahun? Sekarang bulan apa? Sekarang bulan Oktober. Ya, masih lama deh. Sabar sih, Tak. Sabar. Aduh. Masih lama aku ulang tahun. Tak, aku mau minta sama bapak, mau minta dirayain. Sita, Pak, tahu aja aku barusan ngomong. kamu ngomong apa? Enggak apa-apa. Ayo ngomong apa? Enggak, Pak, aku lagi ngebayang-bayangin. Aku ntar kalau ulang tahun pengen dirayain. Oh gitu. Iya, aku pengen dirayain, pengen dipestain, Pak. Pak, Kenapa? itu ya, tadi kan aku habis lihat Pluto ulang tahun, terus foto-foto temenku ulang tahun. Aku kok jadi inget, Pak, nih, mendadak. Ingat apa? Itu loh, pas waktu di MCA itu Tante Nana, Tante Yohana cerita juga tentang pesta. Oh ya? Yang kayak apa? Nih, yang kayak gini nih. Nanti Bapak tolong ini ya, tolong jelasin ke aku juga ya. Kalau aku ada yang pengen tanya. Yang kayak gini nih ceritanya. Halo, selamat sore adik-adik. Sekarang saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, yuk kita berdoa dulu bersama-sama. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini kami masih boleh mengikuti MCA. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang ingin Tuhan Yesus katakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Tante Nana akan bercerita tentang cerita yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Begini ceritanya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus bercerita ada seorang raja. Kalau raja biasanya pasti banyak hartanya ya. Dia punya banyak emas, dia punya banyak lembu sapi, dia punya banyak tanaman. Pokoknya kalau raja punya banyak sekali harta. Nah, lalu raja ini akan mengadakan pesta perjamuan makan, pesta pernikahan yang sangat besar. Nah, ketika ada yang menikah, kalian pernah nggak diajak sama papa mama ke pesta pernikahan? Pasti pernah ya. Nah, pesta yang diadakan raja ini pesta yang sangat besar sekali. Banyak sekali makanan yang enak-enak, minuman yang enak-enak. Wah, pokoknya semuanya berlimpah. Banyak sekali yang enak. Nah, setelah pesta ini sudah tersedia, raja menyuruh pengawal-pengawalnya untuk mengundang orang-orang datang ke pesta. Semua makanan dan minuman yang enak sudah tersedia.
Katakanlah kepada mereka kalau pesta mau dimulai, kata raja. Lalu pengawal-pengawal raja ini mengundang orang-orang yang sudah dipilih untuk datang ke pesta. Ayo datang, pesta sudah dibuka, banyak makanan dan minuman yang enak-enak loh. Nah, tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mau datang ke pesta raja. Mereka sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Waduh, mereka ada yang sibuk bekerja di ladang, ada yang sibuk bekerja di pantai, ada yang di rumah saja. Aduh, semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, para pengawal-pengawal raja ini kembali kepada raja dan mereka berkata kepada raja, "Maaf raja, saya sudah mengundang mereka semua untuk datang ke pesta. Tapi tidak ada satu orang pun yang mau datang ke pesta raja." Apa? Kenapa mereka semua tidak mau datang ke pestaku? Aku sudah menyiapkan semuanya, sudah menyiapkan makanan, minuman yang enak-enak. Kenapa mereka tidak mau datang ke pestaku? Karena mereka sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing raja, kata pengawalnya. Mereka tidak mau datang ke pesta ini. Tapi adik-adik, ternyata raja ini masih sabar. Dia tidak langsung membatalkan pestanya. Raja ini berkata kepada pengawal-pengawalnya, "Pengawal, ya raja, karena orang-orang yang diundang tidak mau datang, sekarang kamu pergi ke perempatan jalan." "Ke jalan-jalan?" "Hah? Ngapain raja?" "Undang semua orang-orang yang ada di jalan-jalan itu." "Loh, kan kita nggak kenal mereka." "Tidak apa-apa, suruh mereka semua datang. Mereka yang jahat, mereka yang baik, mereka yang miskin atau kaya, mereka yang kita kenal atau mereka yang tidak kita kenal, semuanya suruh datang ke pestaku." Wah, semua orang diundang adik-adik. Semuanya, nggak pilih-pilih siapa yang kaya dan miskin, nggak pandang cakep atau jelek, nggak pandang hebat atau enggak. Wah, ternyata raja ini baik hati juga ya. Nah, akhirnya datanglah orang-orang ke pesta raja itu. Wah, raja senang sekali. Sekarang banyak orang-orang yang datang ke pestanya. Lalu raja memakai pakaian yang bagus sekali dan mahal. Pakaian yang sangat megah. Nah, orang-orang yang ada di dalamnya pun memakai pakaian pesta. Nah, karena nggak semuanya orang kaya, pasti pakaiannya ada yang sederhana. Tapi semua pakaiannya yang pantas-pantas dan bagus-bagus. Lalu raja berjalan-jalan dan ia menemukan satu orang yang tidak pakai pakaian pesta. Ternyata orang itu tidak pakai pakaian yang pantas. Raja marah sekali. Dia tanya ke orang itu, "Hei saudaraku, kenapa kamu datang ke pestaku dengan tidak pakai pakaian yang pantas? Kamu diundang ke pesta ini, tapi kamu tidak memakai pakaian yang pantas. Sekarang kamu keluar dari pesta ini. Aku menghukummu karena kamu tidak menghargai pesta ini." "Pengawal, bawa orang ini keluar dari istana ini." Nah, adik-adik, begitulah cerita yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Kenapa ya Tuhan Yesus bercerita begitu ya? Kenapa raja itu marah sekali sama orang yang gak pakai pakaian yang pantas? Ya iyalah, karena ini kan pesta besar. Coba bayangkan, misalnya nih adik-adik mengadakan pesta ulang tahun di KFC.
pasti adik-adik pakai pakaian yang bagus kan? Dan teman-teman yang diundang juga pasti pakai pakaian yang bagus-bagus kan? Coba misalnya tiba-tiba temanmu datang pakai pakaian renang. Loh, emangnya disuruh pakai pakaian renang? Ya, kan bukan seharusnya begitu, bukan pada tempatnya. Kalau lagi di pesta, di gedung, ya jangan pakai baju berenang. Dan kalau lagi berenang, ya jangan pakai baju pesta. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Kalau kita sekarang jadi anak, kita harus berlaku seharusnya sebagai anak. Bagaimana caranya kita bersikap sebagai anak? Misalnya, papa mama bilang, sudah malam ayo bobo, jangan main handphone terus. Handphonenya dimatikan. Ya sudah, dimatikan, nurut. Seharusnya dimatikan bobo. Nah, sebagai anak Tuhan, kita juga harus bersikap sebagai anak Tuhan. Jujur mengerjakan tugas misalnya. Tidak menyontak teman. Karena apa? Karena sudah seharusnya. Nah, yuk adik-adik kita mau sama-sama berdoa minta tolong Tuhan agar kita menjadi anak yang Tuhan inginkan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang mau mendengarkan seperti yang Tuhan inginkan. Ajar kami, tolong kami, agar kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kenapa sih, Tak? Itu tadi Tante Nana kan di itu ceritanya tentang raja yang mengundang orang-orang ke perjamuan makan, ya kan? Tapi aku kok agak bingung ya, Pak. Kenapa sih ya itu ada orang-orang yang sudah diundang tapi nggak mau datang? Terus ada yang diundang datang tapi ngawur, nggak pakai baju pesta. Maksudnya sih gimana, Pak?
Maksudnya gini, perumpamaan itu Tuhan Yesus katakan tentang kerajaan surga. Allah diumpamakan sebagai raja yang mengundang orang-orang datang ke perjamuan pesta lah. Tapi dari orang-orang yang sudah diundang, ternyata orang-orang itu nggak mau datang. Hamba-hambanya disuruh lagi. Panggil orang-orang itu. Ayo datang, semuanya udah disiapin nih, sudah disiapin makan, apa segala macam, semuanya udah lengkap. Yang diundang gak mau datang. Alasannya macam-macam. Ada yang repot dengan kerjaan, ada yang harus ke ladang, harus ada yang apa lagi lah itu tadi ya. Nah, kalau Bapak tanya, menurut Sita bagaimana? Ya orang-orang itu yang ngawur, Pak. Masa sudah diundang gak mau datang? Iya sih, orang-orang itu yang ngawur ya. Masa seperti itu ya Sita? Yang undang raja loh, orang hebat loh, tapi nggak mau datang. Sita, tapi kita bisa belajar dari raja itu. Raja Allah sangat sabar. Dia kan undang orang, nggak mau datang. Dia coba lagi, mengundang lagi, nggak mau datang juga. Allah sangat sabar sama semua orang. Ya, Iya, sabar banget ya. Kalau aku jadi yang rajanya, aku sudah marah-marah. Tak marahin itu orang-orangnya gak mau datang. Wah, Allah gak seperti kamu. Allah sangat sabar. Iya. Nah, Bapak, kalau yang orang itu apa? Yang datang tapi gak pakai baju pesta itu gimana? Dilanjutin nih ceritanya. Setelah orang-orang yang diundang di awal itu nggak mau datang, akhirnya raja kan menyuruh, ya kan, hamba-hambanya untuk kemana? Ke persimpangan-persimpangan jalan, ketemu sama orang-orang. Ada yang baik, ada yang jahat, semuanya dikumpulin. Terus suruh apa? Ya diundang, suruh masuk ke dalam perjamuan yang dia sudah siapkan, yang raja itu sudah siapkan. Rajanya baik banget ya, Pak. Dia mau ngundang orang yang jahat juga, bukan orang yang baik doang. Iya, rajanya sangat baik ya. Allah sangat baik. Tapi, ada yang masuk ke tempat pesta dengan tidak berpakaian pesta. Itu maksudnya gimana coba Sita? Kalau Sita jadi raja itu, perasaan Sita gimana? Ya aku ya, masa gitu sih, sudah diundang, kok datang malah kayak gitu sih. Ya campur-campur sih Pak kalau aku. Kok kayaknya gak menghargai banget ya. Tidak menghargai ya? Iya, sudah diundang datang, malah kayak gitu. Nah, betul. Orang itu tidak menghargai raja itu. Tidak menghargai Allah yang sudah mengundangnya. Orang yang tidak mengenakan baju pesta itu ditanya loh sama raja, bagaimana mungkin kamu bisa masuk ke sini tanpa mengenakan baju pesta? Bagaimana bisa? Raja itu bertanya. Tapi kamu tahu nggak apa yang dikerjakan atau dilakukan oleh orang itu? Dia jawab apa? Dia jawab apa Pak? Ngomongnya apa? Alasannya apa? Nggak jawab Sita, orang itu diam aja.
Alkitab mencatat itu. Orang itu diam saja waktu ditanya sama raja. Waduh, masa kayak gitu? Kalau orang ditanya, ya harus jawab paling enggak kan, Pak? Ya sama aja itu orangnya ngawur. Nggak ngehargai bener deh. Sudah datang, masuk ke situ nggak pakai baju pesta. Terus ditanya, nggak jawab juga. Wah, kelewatan orang itu. Iya, orang itu tidak menjawab apapun sama raja. Dengan kata lain, orang itu tidak menghargai si raja tadi. Padahal dia kan sebagai tamu. Dia tidak mau melakukan bagiannya. Sudah ada tugasnya harusnya. Paling enggak kan pakai baju pesta, ya kan? Nah, apalagi ditanya nggak dijawab. Itu kan lebih ngawur lagi kan? Nah, sekarang Bapak mau tanya sama Sita. Tanya apa, Pak? Kalau Sita dipanggil, diundang oleh Allah masuk untuk ikut perjamuan pesta, Sita mau nggak? Mau. Sita mau pakai baju asal-asalan atau baju yang benar masuk ke perjamuan pesta? Ya aku mau pakai baju yang benar. Aku nggak mau kayak orang yang tadi. Wah, sip. Bapak mau tanya lagi sama Sita. Tanya apa? Sita anak Tuhan bukan? Iya, aku anak Tuhan. Nah, seperti cerita tadi, Tuhan mengundang kita untuk menjadi anaknya. Masalahnya kita mau nggak jadi anaknya? Aku mau, Pak. Nah, berarti Sita sudah masuk datang ke perjamuan pesta. Asik. Aku masuk perjamuan pesta. Aku anak Tuhan. Sekarang Sita mesti harus pakai baju pesta yang benar, ya kan? Sebagai tamu yang baik kan harus menghargai, harus tahu tugasnya apa, ya enggak? Ya iyalah. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, tugasnya Sita jadi anak Tuhan apa? Waduh. Wah, Bapak, kok tanyanya gitu? Ya, kalau jadi anak Tuhan ya harus ikut yang Tuhan mau, Pak, tugasnya. Pintar. Sekarang Bapak tanya lagi. Lah, Bapak tanya-tanya terus lah. Aku kapan tanyanya, Bapak? Ya nanti gantian. Bener loh ya. Iya. Sekarang Bapak tanya dulu. Nih, di dalam keluarga, Bapak kan jadi orang tua. Sita kan jadi anak kan? Iya, betul. Lah, terus Sita tahu nggak tugasnya Sita apa? Jadi anak di dalam keluarga. Seperti yang Tuhan mau tuh gimana? Waduh, ini lebih susah ini. Jawabnya susah ini. Masa susah? Aku tahu. Gini. Aku harus taat sama orang tua. Weh, ya betul. Taat orang tua ya. Dan ingat loh, di Alkitab juga ada ditulis tuh. Hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, itu perintahnya Tuhan. Itu yang Tuhan mau buat anak-anak di dalam keluarga. Ya. Aku pernah baca ayat itu. Ya, Pak. Nah, sip. Berarti Sita udah tahu ya tugasnya Sita dalam keluarga sebagai anak. Menghormati orang tua, ya. Ya, Pak. Bapak jangan pergi dulu. Kan aku gantian yang tanya. Oh iya. Kamu mau tanya apa? Pertanyaanku, kalau Bapak
anak Tuhan bukan? Bapak ya mau jadi anak Tuhan. Bapak mau terima undangannya Tuhan. Jadi anak Tuhan. Mau Sita. Nah, kalau gitu, terus Bapak tugasnya apa di keluarga? Sebagai orang tua, tugasnya Bapak apa? Ayo. Wah, kamu nih pinter nih tanyanya. Ya udah, Bapak jawab. Tugasnya Bapak sebagai orang tua di dalam keluarga harus mendidik anak-anak Bapak, yaitu Sita, untuk mengenal Allah lebih baik, mengenalkan Allah lebih dekat, sehingga Sita kenal sama Allah. Begitu Sita, itu ada itu di Alkitab. Iya. Berarti setiap kita ada tugasnya masing-masing ya, Pak? Oh iya, orang tua ada tugasnya, anak juga ada tugasnya. Dan kita harus sama-sama tuh berjuang untuk ikut apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Iya, Pak. Berarti kita jos ya, Pak? Sama-sama ya? Jos, Iya, Papa punya tugas, aku punya tugas, yaitu mengikuti apa yang Tuhan mau. oh iya betul. Wah kamu nih hebat nih kamu, mulai ngomongnya hebat nih. Wah, Wah, Papa, jangan kayak gitu. Bentar, Pak, ada tukang leker lewat. Tukang leker, tunggu dulu sebentar. Tukang leker sebentar. ada apa sih Tak? Enggak, Pak. Tadi itu Tante Doni tuh nitip. Bentar ya, nitip itu tukang leker. Bentar, Pak. Tukang leker, sebentar sini, jangan pergi dulu, tukang leker. Ada apa sama Sita? Anak-anak, ini Om Bono. Om Bono mau nitip pesan ya buat kalian. Minggu ini kita sama-sama belajar ya untuk melakukan tugas kita masing-masing di dalam keluarga. Kalau anak-anak di dalam keluarga sebagai anak, harus apa tadi? Ya betul, menghormati orang tua, ya, taat pada orang tua, karena itu yang Tuhan mau. Ingat loh, Papa Mama adalah wakilnya Allah bagi kalian, jadi kalian harus hormat, harus taat, ya. Papa Mama juga punya tugas, seperti yang tadi Om Bono bilang sama Sita. Papa Mama punya tugas untuk mengenalkan kalian akan Allah. Ya, jadi sama-sama berjuang ya. Papa Mama berjuang, kalian juga berjuang. Oke? Bisa ya? Jangan lupa berdoa sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Sampai di sini dulu ya, Om Bono temenin kalian. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah! Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu.